Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di video kali ini dengan saya Fatia Ramsyarif. Nah, sebagai pembuka pada video kali ini, saya ingin menyampaikan quotes yang sangat inspirasi dan menarik, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Perkenalkan, saya Fatia Ramsyarif dengan NIM 24100-414 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar, guna untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Luli Satriani, SPDI MPD. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembahasan materi motivasi belajar, teman-teman tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan kata motivasi? Jadi, motivasi berasal dari kata motif, yang berarti daya penggerak dalam diri seseorang. Motivasi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam, yaitu faktor internal yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, diantaranya adalah fisik, intelijensi atau kecerdasan yang dimiliki setiap manusia, sikap, minat, bakat, dan emosi. Dorongan dari luar diri siswa atau eksternal diantaranya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Motivasi juga mengacu pada sebab-sebab perilaku seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Baik teman-teman, itulah yang dimaksud dengan pengertian motivasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin mengenai pengertian motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar untuk menjamin kelangsungan kegiatan dalam pembelajaran, serta memberikan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Di dalam motivasi belajar, ini siswa juga harus memiliki karakteristik, yaitu tekun, ulet, minat yang tinggi, kemandirian, dan suka tantangan. Perlu teman-teman ketahui bahwa motivasi belajar juga sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih giat dan ulet dalam belajar, dan dapat membantu mereka mencapai tujuan akademik yang diinginkannya. Selanjutnya ada cara atau teknik dalam pemberian motivasi. Seorang guru dapat mendorong motivasi siswa di sekolah dalam berbagai cara, yaitu yang pertama memberikan angka. Memberikan nilai ulangan akan memberikan motivasi kepada siswa. Nah, guru juga harus memastikan bahwa angka-angka tersebut terkait dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan semua pengetahuan yang telah diajarkan kepada siswanya. Ini berarti tidak hanya kognitif, tetapi juga dari psikomotorik dan afektif. Yang kedua ada memberikan hadiah. Untuk membangun motivasi dalam diri siswa bisa dilakukan dengan memberikan mereka reward. Yang ketiga ada saingan atau kompetisi. Dengan adanya saingan, maka siswa akan merasakan tantangan dalam sebuah kompetisi, baik persaingan individu maupun kelompok. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi untuk belajar. Yang keempat ada memberikan ulangan. Peserta didik akan menjadi lebih giat jika siswa mengetahui akan terjadinya ulangan. Akan tetapi, guru juga harus berhati-hati untuk menghindari memberikan ulangan terlalu sering karena juga dapat menjadi membosankan jika dilakukan terus secara rutin. Yang kelima adalah mengetahui hasil. Mengetahui bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan akan mendorong siswa untuk berusaha lebih keras dan untuk belajar. Jika mereka tahu bahwa grafik hasil mereka meningkat, mereka juga akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Dengan harapan mereka dapat mencapai tujuan dan hasil yang terus menjadi lebih baik. Yang keenam ada mendapatkan pujian. Siswa harus diberikan pujian jika mereka berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Pujian ini juga untuk memberikan sifat positif dan motivasi yang baik. Nah, yang ketujuh ada hukuman. Hukuman ini berfungsi sebagai penguatan yang negatif, tetapi jika digunakan dengan benar dan bijak menjadi alat
untuk meningkatkan motivasi. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip hukuman juga harus dipahami oleh seseorang guru. Dan kedelapan ada hasrat untuk belajar. Hasil belajar akan lebih baik jika hasrat untuk belajar, yang berarti ada kesengajaan dan niat untuk belajar. Yang kesembilan adalah minat. Memang benar bahwa minat adalah alat motivasi utama, karena minat muncul karena kebutuhan. Jika memiliki minat dan ingin belajar, prosesnya akan berjalan lancar. Yang terakhir ada tujuan yang diakui. Tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh siswa akan menjadi alat yang sangat penting untuk mendorong siswa untuk belajar lebih banyak lagi. Ini karena ketika siswa memahami tujuan yang harus dicapai karena dianggap berguna dan menguntungkan, mereka juga akan lebih termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir dari materi motivasi belajar, yaitu membantu siswa yang mengalami kesulitan atau ketidakberdayaannya belajar. Ketika seorang siswa mengalami kesulitan belajar, hal ini menghambat proses belajarnya dan menyebabkan hasil belajarnya tidak sesuai dengan harapan. Dua hal yang menunjukkan masalah belajar siswa adalah subjektivitas siswa yang mengalami kesulitan dan hasil belajar yang buruk. Banyak faktor yang saling berhubungan mempengaruhi kegiatan belajar dengan yang lainnya. Faktor-faktor ini juga dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan belajar dapat diuraikan dalam dua hal, yaitu aspek fisiologis secara khusus kondisi fisik secara keseluruhan atau ketegangan otot yang mencerminkan tingkat kebugaran organ dan sendi tubuh dapat mempengaruhi keinginan untuk terlibat dalam pelajaran berikutnya. Nah, yang kedua ada aspek psikologis. Di samping unsur-unsur fisiologis, faktor ini juga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil belajar siswa, termasuk aspek-aspek seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor-faktor di luar sekolah seperti lingkungan sosial, sekolah seperti guru, staf, administrasi, dan teman-teman sebayanya juga dapat mempengaruhi keinginan siswa untuk belajar. Guru yang secara konsisten menunjukkan empati dan mencontohkan perilaku positif seperti menunjukkan antusias untuk mengajar melalui membaca yang tekun, dan diskusi aktif dapat secara signifikan mendorong siswa untuk terus belajar. Selain itu, teman-teman siswa dan lingkungan mereka juga berkontribusi pada dinamika ini. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menangani kesulitan belajar siswa di sekolah dasar. Yang pertama, identifikasi penyebab kesulitan belajar. Nah, langkah pertama ini yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi sumber kesulitan belajar siswa. Apakah sih masalah tersebut berasal dari sumber internal, seperti ketidakmampuan untuk memahami materi, atau dari sumber eksternal, seperti masalah dalam lingkungannya. Nah, yang kedua, berikan dukungan dan motivasi. Sangat penting untuk mendukung dan mendorong siswa untuk tetap termotivasi untuk belajar. Meskipun ada hambatan, ini juga harus memberikan inspirasi kepada mereka untuk tetap percaya diri dan yakin akan kemampuan mereka untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang ketiga adalah menyediakan bantuan tambahan jika diperlukan. Berikan dukungan ekstra kepada siswa, termasuk kelas private atau sesi tambahan, untuk membantu mereka memahami topik yang menantang dengan lebih baik. Nah, yang keempat, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik dan berbeda-beda, sehingga penting untuk menggunakan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelajar. Yang kelima adalah melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua ini adalah peran penting dalam membantu anak-anak mereka mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah komponen krusial dalam proses pembelajaran yang melibatkan dorongan internal dan eksternal siswa. Keberhasilan pembelajaran dapat dicapai melalui pemberian motivasi yang tepat dan penanganan kesulitan belajar secara sistematis. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sebagai penutup, saya mohon maaf jika ada